Permisi kok, sorry ganggu kok. Boleh nggak saya minta satu menit dari kok? Saya minta nasihat untuk young generation. Boleh. Saya dengan siapa hari ini? Chris Putra. Om Chris pekerjaannya di bidang apa? Saya pekerjaannya di bidang influencer, atlet, dan juga entrepreneur. Terutama untuk anak muda yang mungkin gak ada modal sama sekali, nol banget. Apa 3 langkah pertama yang mereka harus lakukan untuk menjadi sukses kayak Bang Chris? Yang pertama, kita jangan takut untuk memulai. Karena saya pun mulai dari OB, dari pengamen, bener-bener dari nol banget. Jadi kalau misalkan orang lihat kehidupan saya yang sekarang tuh bener-bener, mungkin belum ada apa-apanya dibanding teman-teman pengusaha yang lain atau teman-teman influencer yang lain. Tapi jujur, kehidupan saya pun sekarang tuh udah lebih membaik dan saya happy banget dengan kehidupan saya sekarang. Kadang orang takut buat bermimpi doang, takut. Networking sangat penting nggak? Networking sangat penting banget. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kita sebagai seorang atlet ya, dulu karena saya mulai dengan seorang atlet dan influencer, networking itu sangat penting banget. Karena di mana itu akan membuka jalan kita untuk bisa ke langkah selanjutnya. Zaman sekarang kan bodybuilder kan banyak tuh yang badannya gede tapi nggak bisa bikin personal brand. Gimana sih mereka bisa terbuka bikin personal brand? Jadi buat teman-teman, sahabat bodybuilder yang sudah pernah juara atau yang belum pernah juara atau yang baru meniti karir sebagai seorang atlet, tetap semangat aja. Karena kalau misalkan kalian udah mendapatkan juara kalian, entah juara nasional, entah juara internasional, mulailah untuk membuat konten. Jangan pernah takut untuk mengontenkan diri kalian, perkenalkan diri kalian dari daerah manapun, latar belakang kehidupan apapun, harus berani untuk memulai. Dulu latar belakangnya memang suka bodybuilding, passion bodybuilding atau Memang kebetulan saya emang suka bodybuilding. Waktu itu saya mencintai sosok Mas Aderai dengan segudang prestasinya. Dulu belum ada handphone, belum ada apa-apa. Saya biasanya suka ngeliat di toko buku Gramedia. Saya sobek bukunya, saya nggak mampu beli bukunya. Saya sobek bukunya, saya baca, nunggu diusir satpam, saya baru pulang. Setiap hari kayak gitu, cara belajar saya kayak gitu. Jadi saya tuh jujur bukan orang yang pinter, tapi saya tahu kelemahan saya. Saya itu hanya bisa memasukkan sedikit ilmu ke dalam otak saya. Jadi saya tuh setiap hari tuh baca sedikit-sedikit aja. Jadi kayak cuma 1 lembar, saya nunggu diusir, saya pulang lagi. Baca buku yang lain 1 lembar, karena saya nggak mampu beli bukunya. Dan itu ilmu yang selalu dapatkan setiap harinya. ada nggak nasihat terakhir untuk anak muda yang sering menjadi sukses kayak Bang Chris? Buat teman-teman semua, anak-anak muda yang baru memulai, apalagi dengan kondisi ekonomi yang seperti saya, kalian mulai aja. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena bermimpi itu gratis. Jangan pernah jadikan ekonomi sebagai hambatan, tapi jadikan sebagai rintangan sehingga kalian bisa melaluinya dan kalian bisa mencapai kesuksesan. Thank you banget Bang Chris untuk nasihat hari ini. Siap.